Pada video kali ini aku akan membahas beberapa soal terkait mata kuliah teknik reaksi kimia sebagai bahan untuk ujian tengah semester. Terjadi pada reaktor batch isotermal, di mana reaksinya merupakan reaksi kesetimbangan dengan A akan berubah menjadi 2 SAD. Dan persamaan laju reaksi dapat dilihat pada slide dengan konsentrasi A 12 molar dan katalis 1 molar. Kemudian ada diketahui data ini merupakan waktu yang digunakan untuk cooling down hingga washing, kemudian ada startup kembali sebesar 1,5 jam. Kemudian untuk volume reaksinya per batch 1000 liter dan waktu beroperasinya reaktor itu 18 jam sehari. Dan kita diminta untuk mencari batch optimum untuk menghasilkan SAD paling banyak. Dan untuk soal B kita diminta untuk memberikan mol SAD maksimum dalam sehari. Untuk yang pertama, karena kita memerlukan jumlah batch optimum dalam sehari, kita harus menentukan waktu yang dibutuhkan untuk satu kali reaksi dalam satu batch, sehingga kita memerlukan persamaan untuk konsentrasi A maupun konsentrasi SAD. Nah, karena untuk konsentrasi A ini dapat diperoleh dari mol A dibagi dengan volume, dan untuk SAD sama, yaitu mol SAD dibagi dengan volume. Nah, volume ini dapat diperoleh dari persamaan ini. Nah, tapi aku di sini langsung pakai persamaan yang jadi aja, yaitu volume ini V sama dengan 1 plus epsilon A dikali dengan konversi A dikali dengan volume pada saat awal. Nah, untuk pertama-tama kita harus mencari persamaan untuk molnya dulu ya. Jadi untuk kondisi mula-mula karena hanya terdapat A dapat disimbolkan dengan Na0. Sementara SAD-nya kan belum terbentuk sehingga belum ada. Sementara untuk yang reaksi ini dapat kita cari dengan konversi A dikali dengan jumlah mol A pada saat awal. Dan untuk yang bereaksi di SAD yaitu 2 ini dapat kita peroleh dari koefisien. Karena koefisiennya ini berbanding 2:1 dengan A, maka kita dapat mencarinya dengan 2 dikali yang A yang bereaksi. Kemudian untuk akhir tinggal mula-mula dikurangin yang bereaksi, dan ini sama aja untuk SAD. Nah, karena tadi di volume kita membutuhkan epsilon A, ini merupakan rumus epsilon A, dimana kita dapat mencari dari koefisien produk maupun reaktan. Untuk pembilangnya ini merupakan penjumlahan dari koefisien produk dan juga reaktan. Karena untuk reaktannya ini -1, ini kalau untuk reaktan itu kan berarti akan berkurang setiap waktunya sehingga min. Kemudian untuk produknya ini akan bertambah, maka plus. Karena koefisien reaktannya ini 1 berarti -1 ditambah dengan koefisien produknya yaitu 2 dibagi dengan penyebutnya itu merupakan min kali koefisien dari reaktan yaitu min kali -1. Nah, untuk Y0 ini merupakan fraksi A pada saat kondisi awal, karena pada kondisi awal hanya terdapat A dan juga inert, maka untuk jumlah A saat awal itu merupakan 12/1, sehingga untuk mencari fraksi A itu merupakan A bagi dengan YT, yaitu 12/1, yaitu 12/13. Untuk konsentrasi A ini kita peroleh dari mol A bagi dengan volume, di mana mol A ini dapat kita cari dengan persamaan ini, Na0 yang dikeluarin jadi Na0 kali 1 min XA. Sementara untuk V nya ini kita peroleh dari persamaan yang ini, kita langsung masukkan epsilon, dan Na0 dibagi dengan V0 ini merupakan konsentrasi A pada saat kondisi awal, dimana nilainya ini merupakan 12. Untuk yang SAD ini sama,
cuman berbeda di bagian NSAD, karena NSAD-nya ini hanya yang bereaksi, yaitu yang dihasilkan 2 kali XA kali NaNO. Untuk Na0 dibagi dengan fenol ini merupakan Ca0, yaitu 12 molar. Sehingga kita mendapatkan persamaan akhir untuk CSAD dan juga Ca. Nah, kemudian kita akan membuat neraca massa komponen untuk komponen A. Nah, karena kita menggunakan reaksi dalam fasa gas dan juga batch isotermal, kita akan menggunakan ini persamaannya, mana perubahan mol A pada setiap waktunya dapat sama dengan min kali min RA, yaitu persamaan laju reaksi dikali dengan volume. Nah, kita mempunyai dan ini ya persamaan diferensial untuk mol bandingkan dengan waktu. Nah, kalau mol A ini kan tadi kita sudah mendapatkan Na0 dikali 1 min XA, jadi kita buka dan Na0 ini selalu sama sehingga dapat dikeluarkan dari persamaan diferensial sehingga menyisakan ini. Nah, kita ubah lagi menjadi bentuk dxa per dt dan kita mendapatkan persamaan ini, bisa coret ya, kita mendapatkan persamaan ini. Nah, V nya ini diubah ke persamaan yang tadi ya, V sama dengan V01 plus epsilon A kali XA. Nah, ini sama kayak yang ini. Nah, kemudian kita dapat menemukan untuk dibagi dengan V0, jadi Na0 di sini dibagi V0, kemudian tadi V-nya ini kan mengandung unsur V0, nah ini untuk ini habis dan ini berubah menjadi Ca0. Nah, kita akan memerlukan konversi A pada saat yang maksimum sehingga XA ini akan menjadi persamaan diferensial, dimana dengan batas awal ini XA-nya masih 0 dan XA yang kita inginkan. Kemudian ada min RA kali 1 plus 12 per 13 dxa sama dengan 1 per Ca0 kali dt dengan batas awal ini T0 dengan T sesuai konversi yang kita inginkan. Nah, min RA ini kan kita tadi udah dapat persamaan dari soal, nanti kita jabarkan nih kan Ca kuadrat dan ini CSAD. Kita masukin aja dengan persamaan yang telah kita temukan di slide sebelumnya dan kita dapat persamaan air ini. Nah, kemudian untuk mencari jumlah batch, mana untuk jumlah batch sendiri ini kita bisa mendapatkannya dengan, kan kita sehari ini beroperasi selama 18 jam, dimana 18 jam itu terdiri dari beberapa kali batch, dimana batch ini terdiri dari waktu reaksi dan juga waktu dari cooling down, kemudian dari washing hingga startup sebesar 1,5 jam. Nah, ini 1,5 jam sehingga kita dapat memperoleh jumlah batch-nya ini dengan 18 jam dibagi dengan TRX plus 1,5. Untuk CSAD totalnya ini kita kan tadi dapat persamaan CSAD. Nah, tinggal dikali dengan jumlah batch yang kita peroleh nanti. Nah, ini aku menggunakan bantuan Excel dan juga Simpson. Karena untuk kondisi awal kan tadi ini kita tahu dari soal, dan XAF ini konversi A untuk kondisi akhir. Mana nanti nilai ini sebenarnya harus sama dengan nilai yang di sini. Dan epsilon tadi kan 12 per 13. CA ini kita masukin CSAD juga. Nah, pertama-tama kita akan membuat tabel untuk Simpson-nya. Simpson ini harus menggunakan data yang jumlahnya ganjil. Jadi nanti kita buat dulu untuk XA. Buatnya ini A1, misalnya A1 ini sel A2. Nah, A2 itu akan sama dengan A1 plus DXA. Jadi ini kita tebak dulu ya, misal kita nebak misalnya 0,01 awalnya, nanti kita
tebak dulu, terus nanti kita pakai bantuan solver di Excel. A1 berarti ini A3 nanti juga sama. A2 plus DXA ya. Kalau CA sendiri ini sama dengan persamaan yang di sini. Kan XA-nya kita link aja di XA yang di sini. Jadi misal kita mau nyari CA di kondisi awal. Ini berarti 12. 1 min sel si A1 ini, si 0. Ini selalu 0 ya, karena belum ada. Nah, 1 plus 12 per 13 kali si selnya A1 itu. CSAD juga sama. Nah, kalau min RA, tadi kan kita punya persamaan yang XA 0 per min RA kali 12 per 13 itu kan. Dengan seper CA 0 dt. Nah, si min RA yang aku maksud di sini ini merupakan penyebutnya ini. Jadi min RA kan tadi kita bisa jabarkan yang 0,8 CA kuadrat min sekian CSAD. Nah, itu dikali dengan yang mengandung unsur 12 per 13. Nah, kalau untuk 1 per min RA ini ya tinggal di 1 per min RA yang di sini. Dan ini faktor untuk Simpson harus 142 sampai 1 lagi. Yang paling bawah dan paling atas harus 1 ya. Kemudian ini ada perkalian antara F yang faktor Simpson dan 1 min RA. Nanti ini keduanya menghasilkan ini. Nah, kalau integral untuk Simpson merupakan DXA per 3 dikali dengan sum nih. Sementara untuk T-nya sendiri, T-nya ini kan kita udah dapat nih integralnya. Integralnya ini kan berarti mengandung unsur segini. Sementara yang ruas kanannya ini kan berarti 1 per CA0 T0 dt. Nah, kita kan mau nyari T, kan T dt kan ya T kurangin 0 kan. CA0 nya pindah ruas kiri, jadi nanti kita dapat T. Berarti ini kan T nya itu tinggal sama dengan in 12. Nah, kita akan menggunakan solver dengan yang diatur tuh ini hingga mendapatkan CSAD totalnya itu maksimum. Jadi nanti kan kalau di solver Excel kan ada yang maksimal, minimum, atau value of. Nah, nanti kita masukin si CSAD totalnya maksimum dengan mengubah si DXA ini. Si DXA ini itu berubah-ubah, yang diubah-ubah ini. Jadi kan nanti kalau ini berubah otomatis yang semua kolom ini berubah. Makanya nanti harus ada aturan di mana ini tidak boleh negatif. Nah, kalau jumlah batch kan kita berarti udah dapet nih solver, nanti kita ketemu T-nya segini, jumlah batch kan tadi 18 per TRX plus 1,5. Nah, nanti tinggal TRX masukin sini, dapat batch gini. Kalau SAD maksimum kan sama aja tadi, CSAD total kita dapat. Terus nanti kita kaliin volume reaktor 1000 liter, nanti kita dapat molnya untuk SAD maksimum sehari itu bisa dihasilkan berapa. Kemudian ini ada soal yang kedua, dimana untuk soal kedua ini masih sama pasak gas dengan satu buah CSTR. Nah, kita diberi dilanjutkan dengan satu buah PFR. Jadi nanti ada ini CSTR, kemudian nanti lanjutannya ini ada PFR. Nah, umpan yang masuk ini ada dua, yaitu ada C dan juga D, dimana udah satu aliran ya, sebesar 10 liter per second. Dengan konversi yang diinginkan tuh konversi C sebesar 90%.
Nah, kita diminta untuk mencari volume masing-masing reaktor untuk menghasilkan volume total sistem yang paling minimum. Nah, ini untuk gambaran kasarnya, jadi kan CSTR dulu baru PFR, ini PFR ya. Nah, kita kan umpannya itu 8 molar C, 1 molar D dengan lajunya itu 10 liter per second. Nah, reaksinya ini aku langsung sederhanain, dimana 2C plus 3D jadi 4D kan harusnya. Nah, tapi kan ini sama-sama mengandung D di ruas kanan kiri, jadi aku langsung kurangin 2C sama menjadi D. Nah, kemudian karena telah menjadi satu aliran ini, kita langsung menggunakan Q-nya itu 10 liter per second aja. Untuk C 8 molar dikali 10 liter per second kan 80 mol per second. Ini nanti digunakan untuk persamaan di slide berikutnya, jadi nanti kita butuh mol per menit, jadi nanti konversi aja juga. Sama seperti soal sebelumnya, kita mending buat persamaan reaksi, jadi ada mula-mula, ada akhir, sama reaksi. Kalau mula-mulanya kan kita punya C kan sama D, nah simbolin aja FD0 FD0. Kalau yang bereaksi kita kan pakainya yang persamaan 2C jadi D. Jadi kalau kan kita taunya itu kan konversi C, jadi yang disimbolin tuh konversi C, jadi nanti kita si D itu ngikut si C aja, jadi XD kali FC0. Nah, kalau kondisi air ya sama, tinggal mula-mula kurangin reaksi. Kalau yang reaksi yang D itu 0,5, karena ini kan ini kalau untuk menghasilkan 1D ini membutuhkan 2C, jadi kan kalau kita cuma punya C ya kita berarti cuma punya 0,5D. Udah kita 0,5 kali XD, ini juga sama nih 9. Nah, epsilon ini epsilon C ya, koefisien dari reaktannya kan min 2, 1 kali min 2 seperti ini. Nah, kemudian ini kita peroleh dari yang 8 per 1. Kemudian rumusnya ini sama ya, kalau yang tadi yang CC0 ini kan langsung kalau aku sih langsung pakai persamaan yang akhir aja, jadi CC0 kali 1 min XC per 1 plus epsilon C kali XD, nanti nggak masukin si epsilon. Kalau CD ini karena agak beda ya, berarti boleh langsung kayak tadi yang soal pertama kan, berarti ini ND ya, berarti FD plus si pokoknya yang ini. Nah, kita nanti FD0 bagi Q0 kan CD0, ini ada FD0, ini berarti CC0. Nah, terus berikutnya ini kan tadi CC0 sama CD0 kan udah tahu ya, tinggal kita masukin CD0 kan 1, CC0 tadi 8 kali 0,5 ya 4. Nah, yang kita perlu menurunkan persamaan baik untuk CSTR maupun PFR. Kalau CSTR untuk fasa gas itu nanti persamaannya yang ini. Nah, FC ini kan tadi kita bisa jabarin kan, FC0 min FC, FC1. Kalau yang tadi min RC juga udah diketahui di soal, kita jabarin aja. Kemudian ini kan FC min FC0 kan habis, jadi tinggal si min FC0 min ini kali ini yang plus ya, jadi ini plus nggak min. Dan ini tinggal di sama ya, CC kan tadi kita udah ada persamaannya, CD juga udah, terus udah FC0 juga udah tahu tadi di soal, enggak yang tadi kita konversi dalam mol per menit pokoknya untuk menyamakan
satuan dengan bersama laju reaksi. Kita pindah ruas nih, kita mau nyari F1 sama dengan, tinggal ini semua ini dipindah ruas. Kemudian untuk PFR, untuk fasa gas ini persamaannya ini prinsipnya sama seperti soal 1, nanti boleh diturunin sendiri aja. Yang FC nanti dijabarkan FC 0 kali 1 min XC, nanti dapat ini. Ya, nggak ada min, jadi ada minnya. FC 0 tadi udah dapat, dan FC udah. Terus nanti kita juga dapat persamaan diferensial untuk XC1 hingga 0,9. Nah, kenapa 0,9? Tadi kan di gambar itu kan kita mau tuh kan versi X-nya itu 0,9 pas keluaran PFR. Nah, jadi batas awalnya beda. Kalau kan tadi soal pertama batas awal itu mesti 0 hingga mencapai konversi yang kita inginkan. Nah, kalau untuk yang PFR, batas awalnya ini keluaran dari CSTR, sehingga yang di sini kita simbolin XC1 hingga mencapai si 0,9 yaitu batas akhirnya. Nah, ini sama dengan V2 nya, ya kita simbolin ini V2 untuk V CSTRA V1. Nah, prinsipnya ini sama kayak yang soal pertama, aku juga pakai bantuan Excel sama Simpson. Kita nebak dulu si DXC, nanti kita pakai solver. Ini sama ya, tadi kayak A2 sama dengan A1 plus DXC. CC-nya ini kita masukin ini. Nanti kalau ya berarti XC ya kita masukin sel yang XC, dan untuk DD yang ini. Kemudian untuk 1 per min RC itu sama kan. Tadi kita ini itu sebenarnya buat si PFR. Ini Excel itu untuk membantu membuat si PFR karena kita kan perlunya integral kan. Nah, si 1 per min RC-nya ini kan tadi udah yang kita dapat di persamaan sebelumnya. Min RC kan dapat kita jabarkan yang 0,8 cc kali cd. Nah, itu kita tinggal masukkan ke sini. F-nya ini sama, faktornya ini merupakan perkalian dari 10 min. Nah, untuk sumnya sendiri kita itu yang pakai tadi Deus kali sum di sini. Nah, kalau integralnya sendiri, karena tadi kan kita punya yang ini ya, berarti 4800 dibagi dengan 0,1, kita punya volume 2. Nah, si integral ini sorry, yang tadi tuh buat ini si integral tuh pakainya ini. Kalau sum ini merupakan penjumlahan biasa. Nah, kalau V2 kan tadi kita tinggal masukin aja, ini kan V2. Berarti kan tadi integralnya itu belum ada 4800, berarti nanti 4800 nya ini per 0,1 kali 8 sama integral masukin aja, disamain rumusnya dengan yang di slide sebelumnya. Kemudian kalau V1 kan tadi udah nurunin juga jadi ini. Nah, ini ada V total, jadi V total V1 plus V2. Nah, kita kan butuh solvernya ini minimum karena kita membutuhkan V total minimum. Jadi yang diatur untuk diubah-ubah itu tetap DXD, tapi dengan target V total dengan seminimum mungkin. Nah, nanti kan berubah DXD-nya, nanti kita mendapatkan si ini. Ini merupakan kondisi awal sebelum masuk PFR 0,58 sehingga XC1. Nah, nanti ini kan langsung berubah. V1-nya jangan lupa masukin yang ini ya. Jadi yang XC1 nanti masukin aja sel yang di sini. Nah, kita dapat V1 sebesar ini 1383 liter, kalau V2-nya 911. Jumlah aja, nanti kita dapat volume total minimum. Kemudian soal yang ketiga ini ada reaksi untuk fasa cair isotermal
Mana ini reaksinya jalan secara seri ya. Kalau seri itu kan berarti kayak harus masuk ke A plus B dulu, baru nanti bisa lanjut ke reaksi kedua. Dilangsungkan dalam reaktor pipa dengan umpan Ce0 sebesar 8 molar. Nah, kita diminta untuk menghitung waktu tinggal supaya produksi A ini minimum. Nah, tahap pertama ini kita harus membuat neraca massa komponen. Sebenarnya kalau neraca massa komponen kita pilih yang ada yang lebih gampang aja digunakan. Kalau aku di sini menggunakannya komponen E dan juga komponen A. Nah, kalau PFR untuk fase cair itu rumus umumnya seperti ini ya. Jadi karena E hanya terlibat di reaksi pertama, jadi untuk DCE per DT-nya sama dengan min 0,8 CE. Dan kita pindah ruas, jadi DCE per min 0,8 CE sama dengan DT. Nah, ini kita integral biasa aja. Nanti kita dapat 8 eksponen min 0,8 T. Kalau yang A, karena dia itu terlibat di reaksi 1 dan juga reaksi 2, karena dia di reaksi 1 ini sebagai produk, ini plus, dan dikurangi dia karena di reaksi 2 ini dia bersifat sebagai reaktan, maka 0,8 CE min 0,1 Ca CB. Nah, kita kan udah tahu nih CE tadi dari sini. Nah, kita masukin. Nah, karena koefisien A dan B ini sama, aku bisa nyimbolin CA itu sama dengan CB, sehingga si CB sama dengan CA ini langsung CA kali CA, berarti CA kuadrat. Nah, kita punya persamaan ini. Nah, aku di sini pakai bantuan MATLAB, dimana MATLAB yang aku pakai di sini itu OD dengan bantuan grafik. Kalian bisa coba kalau mau tuh pakai Fmin search itu juga bisa. Nah, untuk jawaban akhirnya itu dari MATLAB ini. Untuk MATLAB-nya ini. Ini untuk MATLAB-nya ini adalah file pertama. Ini file kedua. Untuk fungsinya ini kan DCA per DT yang di sebelah kanan slide tadi itu sebesar ini. Dan aku mau ngeplotnya itu nanti bakal T sama CA. Nah, kita udah buat file pertama. Kalau file kedua aku itu aku pakai bantuan ODE, mana nanti aku mau plot T sama CA, dimana T-nya itu nanti jadi sumbu X, CA jadi sumbu Y. Nah, kita pakai OD45, kita tag nama filenya, ini merupakan tebakan awal aku, ini juga tebakan awal aku, dan kita langsung plot aja. Nah, nanti grafik yang muncul tuh seperti ini. Nah, cara kita tahu di mana sih yang kita mau, titik yang kita mau. Nah, tadi di soal kita perlu CA maksimum. Nah, kita pilih CA yang paling maksimum itu yang paling tinggi kurvanya di sini. Jadi Y-nya ini kan CA, berarti CA yang kita dapat ini 4,163 molar, sementara waktu tinggalnya ini sekitar 1,613. Nah, kalian bisa aja langsung cari pakai Fmin search. Kemudian soal yang keempat ini ada reaksi fase cair. Untuk reaksinya itu seri sama paralel ya. Ada dua buah reaksi yang dijalankan pada CA isotermal dengan konsentrasi F pada kondisi awal itu 10, kalau untuk G itu 20. Kemudian soalnya kita diminta untuk apabila kita menginginkan produk C maksimum, apa konsentrasi semua zat keluaran reaktornya itu berapa, kemudian ada waktu tinggal CSTR-nya itu berapa. Nah, di sini aku menggunakan bantuan dari grafik ya. Ya harusnya udah dikasih di saat kuliah di kelas ya. Di sini grafiknya ini kita pakai simbol AB, R sama S. Nah, karena kita menggunakan A ini kan
di soal kita tuh A disumburkan dengan F, terus B ini jadi G, kemudian C ini jadi R, dan H ini jadi S. Nah, untuk ngeplot ini kan kita butuh titik ya. Nah, kita bisa mencari dari K2 per K1. K2 itu koefisien reaksi ya. Jadi K2 itu 0,003 dari reaksi kedua, kemudian untuk K1 nya 0,1, sehingga kita dapat 0,3. Nah, 0,3 itu titiknya ada di sini. Nah, dari grafik ini kita itu bisa dapat nilai 3 buah nilai, 1, 2, 3. Untuk yang pertama, ini sumbu Y dulu ya. CR per CA0, ini kalau dari grafik. CR ini kan berarti CC per CF0 sama dengan kita baca. Nah, ini aku baca sekitar 0,42. Nah, karena CF0 dari ketahui kan 10, kita bisa dapat CC kan 4,2. Kemudian kita ke sumbu X. Sumbu X ini ada XA sama dengan 1 min CA per CA0. Nah, CA kan sama dengan CF. Nah, aku baca sekitar 0,66. Kemudian CF per 10, karena C ini udah diketahui, kita bisa dapat CF. Dan yang terakhir ada min delta CB per CA0. Berarti sama dengan min delta CG per CF0. Nah, kalau ini kan berarti kalau mau nyari delta itu kan sebenarnya akhir kurangin awal, tapi karena ini ada min jadi awal min akhir per CF0. Nah, CF0 kita tahu, terus aku baca di sini itu sekitar 0,9. Jadi kita bisa dapat CG sebesar 11 molar. Nah, kalau untuk yang terakhir kita bisa nyari CS. Nah, untuk yang terakhir ini ada CS per CA0, berarti CA per CF0. Nah, kita bisa cari dari data yang telah kita dapat tadi. Ini. Ada 0,66 min 0,42, sehingga kita dapat 0,24, CF0 nya itu adalah 10, jadi kita bisa dapat 2,4 molar. Nah, kemudian kita memerlukan untuk waktu tinggal. Kalau ini aku pakai persamaan untuk nada massa F. Ini untuk persamaan ini ya, reaktor CSTR, sehingga CF0 min CF ini merupakan, karena CF nya terlibat di satu reaksi, ini langsung pakai persamaan yang pertama dan dikali dengan tau sama dengan 0. 10 tahu CF kita tadi dapat dari grafik, CF dapat, CG dapat, kita dapat tahu sebesar 1,764 second. Kemudian soal terakhir, mana ada reaksi kesetimbangan untuk orde 1 fase cair K menjadi X dengan reaksinya eksotermal dan dapat didekati dengan kita membutuhkan OTP atau optimum temperature progression yang didekati dengan 3 buah PFR adiabatik plus intercooler. Jadi nanti awalnya masuk ke PF1, nanti ada pemanasan hingga 95 Celcius karena eksotermal menghasilkan panas. Terus nanti untuk menjalankan berikutnya ini kan kita harus dinginkan dulu untuk mencapai konversi yang diinginkan. Jadi kalau panas kita dinginin, terus panas lagi, dingin lagi, itu namanya intercooler. Jadi saat pendinginan itu 70, masuk PFR nanti naik lagi, kita dinginin lagi, jadi keluarnya itu 65. Dengan konsentrasi K pada kondisi awal itu 10 molar, dengan lajunya itu 400 mol per mol. Ini harusnya minus menit dah. Nah, CP reaksinya 0,35, delta HR nya min 15 Joule per mol, dan diinginkan konversi K nya ini mencapai 85%. Dan kita diminta untuk menentukan
berapa suhu masukan reaktor dan juga volume masing-masing PFR dengan menggunakan metode trapesium dengan delta XA sebesar 0,05. Yang pertama kita akan membahas soal A dulu. Jadi soal A kita suruh mencari T0 kan. Nah, T0 ini satu-satunya suhu yang kita tidak tahu. Nah, membuatnya ini kita mundur dari ini kan berarti kondisi akhir. Ini akhir, kita mundur ke belakang. Cara buatnya gitu. Jadi kita bergerak dari PFR 3 dulu. Nah, kita kan kalau rumus si konversi kan delta konversi sama dengan CP kali delta T per min delta ini kan delta HR. Nah, karena kita maunya 0,85 berarti di sini itu keluar 0,85. Terus kita disuruh mencari berapa sih konversi yang udah ada pada saat masuk ke PFR 3. Nah, 0,85 dari soal, kemudian CP juga diketahui, delta T. Nah, delta T ini 65 akhir dikurangin awal, 65 min 56 di per min kali min 15, kita dapat konversi 0,64, sehingga itu di sini 0,64. Kita mundur lagi, 0,64 kita cari di sini berapa. Nah, datanya ini sama, cuma delta T aja, 83 min 70, kita dapat di sini 0,3367. Nah, setelah itu kita mundur lagi. Nah, karena kita disuruh mencarinya T0, sementara kan kalau kondisi awal belum ada yang terkonversi, sehingga di sini tuh XK 0-nya tuh 0. Ini 0. 95 dikurangin T0 untuk delta T-nya. Nanti kita dapat T0-nya sebesar 80,57 derajat Celcius. Kemudian berikutnya kita diminta untuk mencari volume untuk masing-masing PFR. Nah, kita diminta untuk mencari volume. Aku pakai bantuan grafik ya nanti, tapi kita turunin dulu aja persamaannya untuk memudahkan nanti di trapesium. Ini sama aja ya PFR untuk fase cair. Ini rumusnya sama kayak yang tadi, aku langsung aja ya ke ini kan berarti kan CK0 dx, ini min RK, pindah ruas. Terus nanti ini jangan lupa ya kalau PFR itu pakainya dtau. Berarti T, ini K, ini CK0 nih ya, berarti nanti kita dapat persamaan ini. Untuk ini aku menggunakan bantuan grafik, harusnya sudah dapat di kelas. Jadi kita pertama itu membuat garisnya dulu. Aku membuatnya dari PFR 1 kan tadi temperaturnya sekitar 84 ya kalau nggak salah. Kita samain, kita buat titik antara konversi sama temperatur. 80 sama konversinya 0, kemudian tadi ada konversinya tuh sekitar 0,33 ya, 0,33, temperaturnya tadi 95. Ini juga dibuat langsung diplot aja. Kalau yang miring ini merupakan garis PFR, kalau yang mendatar ini interpolar. Nah, ini aku menggunakan bantuan Excel, jadi untuk aku kasih contoh untuk yang PFR 1 ya, jadi kan areanya sini. Nah, karena kita tadi disuruh menggunakan trapesium dengan delta X 0,55, jadi kita buat dulu sih ini tabel yang ini. Nah, kita plot di sini. Nah, kita baca sih min RK. Misal XA 0,05. Kan berarti di sekitar sini. Harus kena garis ya. Jadi di sini itu 2, ya lebih lah. 2,05 dibuat. Ini baca grafik ya, min RK tuh yang garis melengkung ini. Kalau misalnya di sini aku ini sih prefer untuk interpolasi aja kalau mau hasilnya lebih akurat. Jangan lupa ini 1, 2 ya. Jadi kalau konversinya di sekitar sini ya berarti 1 komaan. Kemudian ini tinggal satu
per min RK nanti kan ketemu nih. Terus kalau ini kan luas trapesium, jadi itu min RK1 plus 1 min RK2 dikali XA2 min XA1 XA1 per 2. Jadi kayak misal buat ini, berarti ini di plus dikali sama ini 0,05 min 0 per 2. Nanti kita dapat ini hingga sini kita jumlahin. Kan tadi udah nurunin, itu penjumlahan integral itu sama dengan tau. Udah dapat tau, kita perlu nyari volume PFR1, tinggal dikali dengan FK0, udah diketahui di soal. Ini harusnya 0,186 kali 400 dapat 7,451. Udah, untuk PFR2 sama, baca di grafik. Jangan lupa diplot dulu dengan batas 0,05. Untuk trapesiumnya sama. Di sini kita dapat volume ini. Untuk PFR3 volumenya segini. Jangan lupa untuk volume dikali dengan 400. Mungkin sekian dulu untuk CLC UTS untuk TRK kali ini. Terima kasih.